Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Wulandari, NPM 19751007, Prodi D3 Agribisnis 4A, tugas studi kelayakan agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan NPV, Gross BC, Net BC, dan IRR. Yang pertama, kita akan mencari total cost. Di sini total cost didapat dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Maka didapat di tahun ke-0 sama dengan 40 dan di tahun ke-5 sama dengan 5. Lalu kita mencari net benefit atau keuntungan. Net benefit atau keuntungan didapat dari TR dikurang dengan TC atau total cost. Maka didapat di tahun ke-0 sama dengan min 40 dan di tahun ke-5 sama dengan 35. Lalu kita mencari DF dengan suku bunganya 40% dengan cara sama dengan buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 40%, shift tanda topi atau head, kemudian tarik dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, tutup kurung dan didapat di tahun ke-0-nya DF-nya 1, lalu ditarik ke bawah untuk menyesuaikan rumusnya agar otomatis. Di tahun ke-5-nya didapat 0,1859344432. Lalu kita mencari PV, present value. Di sini present value-nya didapat dari net benefit atau keuntungan dikali dengan DF yang suku bunganya 40%. Maka di tahun ke-0 didapatnya min 40, lalu ditarik ke bawah untuk menyesuaikan rumus secara otomatis, dan di tahun ke-5 didapat present value-nya 6,5077055123. Lalu present value-nya ini dijumlah, didapat dengan cara rumusnya sama dengan sum di blok dari min 40 ini sampai dengan ke bawah, lalu ditutup kurung, lalu di enter, maka didapat present value-nya 3,742. Setelah itu kita mencari benefit DF. Di sini benefit DF-nya didapat dari TR dikali dengan DF yang 40%. Maka di tahun ke-0 dapatnya 0, dan di tahun ke-5 dapatnya 7,4373777283. Di sini jika sudah memasuki rumus, maka ditarik saja ke bawah untuk otomatis mengikuti rumus yang telah dicari. Benefit DF-nya didapat dengan cara menjumlahkan dari 0 sampai dengan tahun ke-5, maka didapat benefit DF-nya 79,251. Selanjutnya kita mencari cost DF. Di sini mencari cost DF-nya dengan rumus total cost dikali dengan DF yang suku bunganya 40%. Maka didapat di tahun ke-0 40 dan di tahun ke-5 0,92967216. Setelah itu mencari total cost-nya, total cost DF-nya dengan cara dijumlahkan semuanya dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Maka didapat 75,509. Selanjutnya kita mencari gross BC. Gross BC ini didapat dari benefit DF, hasil benefit DF, yaitu 79,251, dibagi dengan cost DF,
yang hasilnya 75,509. Maka didapat 1,050 untuk gross BC-nya. Terus kita mencari net BC-nya. Di sini kita harus menentukan present value positifnya dulu. Di sini dengan cara present value ini yang positifnya sama dengan sum dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5, terus tutup kurung, lalu di enter, maka didapat present value positifnya 43,74219075. Lalu untuk present value negatifnya didapat dari sama dengan min sum buka kurung present value yang min 40 ini, lalu ditutup kurung dan di enter, maka didapat present value negatifnya sama dengan 40. Lalu di sini kita mencari net BC-nya. Net BC ini didapat dari present value positif dibagi dengan present value yang negatif. Maka didapat net BC-nya 1,094. Lalu di sini kita mencari DF dengan suku bunga 45%. Rumusnya sama dengan buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 45% dari suku bunganya, tutup kurung, shift tanda topi atau head, buka kurung, tarik dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5, lalu tutup kurung. Maka didapat di tahun ke-0, DF dengan suku bunga 45%, 1, dan setelah didapat, ditarik ke bawah untuk menyesuaikan otomatis mengikuti rumus. Maka di tahun ke-5, DF dengan suku bunga 45% didapat 0,156012713. Lalu di sini kita mencari present value-nya. Present value didapat dengan cara net benefit atau keuntungan dikali dengan DF yang suku bunganya 45%. Maka didapat di tahun ke-0 min 40, lalu ditarik ke bawah untuk menyesuaikan otomatis mengikuti rumus. Di tahun ke-5-nya present value-nya 5,4604444951. Lalu dijumlahkan, maka present value-nya didapat min 0,1717. Present value-nya min 0,717. Lalu kita mencari IRR. IRR dicari menggunakan rumus sama dengan suku bunga positif ditambah present value yang suku bunganya 40% ini, lalu dibagi buka kurung present value yang 40% suku bunganya, ditambah buka kurung min present value yang 45% ini, lalu tutup kurung dikali dengan suku bunga negatif dikurang suku bunga positif, maka didapat IRR 0,442. Kesimpulannya, yang pertama berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai NPV sebesar 3,742, yang berarti nilai net present value tersebut lebih besar dari 0. Dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian mesin baru pada perusahaan pengiriman padi
di Soreang, Bandung layak dijalankan. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai gross BC sebesar 1,050, yang berarti nilai gross BC tersebut lebih besar dari 1. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan pengiriman padi di Soreang, Bandung layak untuk dijalankan atau dikembangkan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai net BC sebesar 1,094, yang berarti nilai net BC tersebut lebih besar dari 1. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan pengiriman padi di Soreang, Bandung layak untuk dijalankan atau dikembangkan pada masa yang akan datang. Yang keempat, atau yang terakhir, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai IRR sebesar 0,442 atau 44,2%, yang berarti IRR tersebut lebih besar dari nilai I atau suku bunga, yang berlaku sebagai social discount rate, sebesar 0,40 atau 40%. Dapat disimpulkan bahwa investasi usaha pengiriman padi di Soreang, Bandung layak dijalankan atau dikembangkan secara finansial. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.